Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teks berita dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP kelas 8 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya. Materi yang pertama, capaian pembelajaran dengan teks berita. Kemampuan berbicara dan mempresentasikan diri seperti yang dijelaskan memiliki kaitan yang erat dengan teks berita. Peserta didik yang telah mampu menyampaikan gagasan secara logis, kritis, dan kreatif dapat mengaplikasikan keterampilan ini dalam menyusun dan menyajikan berita. Mereka dapat menggunakan kosakata yang sesuai dengan norma kesopanan dan tujuan berkomunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif. Selain itu, kemampuan menyimak juga penting dalam menganalisis berita, memahami ide pokok dan mengevaluasi akurasi serta kualitas informasi yang disampaikan dalam teks berita. Dengan demikian, kemampuan berbicara, mempresentasikan, dan menyimak akan mendukung peserta didik dalam memahami, menafsirkan, dan menyampaikan berita dengan baik. Selanjutnya, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menjelaskan atau melaporkan suatu kejadian, peristiwa, dan informasi yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi. Kemudian, macam-macam teks berita. Teks berita dapat dikategorikan berdasarkan media yang digunakan. Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa media untuk menyampaikan teks berita. Yang pertama, media cetak adalah suatu dokumen yang berisi rekaman peristiwa yang didapatkan seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata. Contohnya koran dan majalah. Yang kedua, media digital adalah segala media elektronik yang berisi informasi yang dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat atau layar digital. Contoh, beragam situs web dan perangkat teknologi. Yang ketiga, media audiovisual adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan gambar yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya, film dan video. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita adalah bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Yang pertama, judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Penulis berita harus benar-benar lihai mengemas judul. Contoh judul berita, unik peringatan jam bumi di media sosial Bhinneka Persada. Yang kedua, teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini tergambar apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana peristiwa terjadi. Teras berita adalah bagian terpenting karena bagian ini membuat isi pokok sebuah berita. Yang ketiga, isi berita. Bagian isi berita adalah bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.